Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Yang pastinya, kabar adik-adik semua sehat dan tetap semangat ya dalam menjalankan kegiatan pembelajaran virtual. Tentunya belajar bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Nida Nurhayati. Dalam pertemuan ini, Ibu Nida akan membahas materi kelas 7, khususnya teks narasi cerita imajinasi. Jika sebelumnya adik-adik belajar mengenai pengertian dan unsur-unsur teks narasi cerita imajinasi, maka selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur teks narasi cerita imajinasi. Namun, sebelum kita membahas materi, mari kita ketahui tujuan pembelajaran kita saat ini. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Memahami struktur teks narasi cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 2. Menelaah struktur teks narasi cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. 3. Menentukan struktur teks narasi cerita imajinasi yang dibaca atau didengar. struktur teks narasi cerita imajinasi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada bagian orientasi, yang kedua konflikasi, yang ketiga resolusi. Orientasi. Bagian orientasi merupakan bagian tahap pengenalan cerita yang berupa 1. Cerita tersebut tentang apa? 2. Siapa tokoh pelaku dalam cerita tersebut? 3. Di mana cerita tersebut terjadi? 4. Kapan cerita itu terjadi? Konflikasi. Bagian konflikasi ini, tokoh sudah mengalami atau menghadapi permasalahan atau konflik. Konflik ini dapat berupa konflik tokoh yang berhadapan dengan kekuatan alam, antar tokoh, atau dengan dirinya sendiri. Yang terakhir, resolusi. Bagian resolusi ini merupakan tahapan penyelesaian atau peleraian. Tahap cerita bagian ini bisa ditutup dengan akhir cerita yang menyenangkan atau bisa berakhir tragis dan menyakitkan. Berikut ada contoh cerita imajinasi. Mari kita telaah bersama struktur teks yang ada di dalam cerita tersebut. Balas Budi Singa. Paragraf pertama, bagian orientasi. Di suatu perkampungan, hiduplah pemuda miskin dan sebatang kara. Ia tidak memiliki harta benda kecuali gubuk yang sudah rapuh peninggalan orang tuanya. Untuk menghidupi dirinya, pemuda tersebut selalu mencari kayu bakar di hutan, lalu dijualnya atau ditukarnya dengan kebutuhan pokok lainnya. Meski hidup serba kekurangan, namun pemuda tersebut sangat baik hati dan penyabar. Paragraf selanjutnya adalah bagian konflikasi. Mari perhatikan kembali. Ketika suatu hari pemuda tersebut tengah mencari kayu bakar, terdengar di balik semak-semak suara raungan singa yang sedang kesakitan. Dengan rasa cemas, dihampirinya singa tersebut yang sedang merintih karena sebuah sepihan kayu menusuk bagian punggung singa. Dengan rasa takut, si pemuda yang merasa prihatin dan iba kemudian menghampiri sembari mencoba menenangkan singa. "Tenanglah, wahai Raja Hutan, aku tidak akan menyakitimu atau membunuhmu. Aku akan membantu melepaskan duri di punggungmu." Mendengar ucapan pemuda tersebut, singa itu kemudian terdiam, seolah mempersilahkan pemuda untuk menolongnya. Tak lama kemudian, duri di punggung singa berhasil dicabut. Pemuda tersebut kemudian berlari menghindar karena takut dimangsa.
Ketika hendak kembali ke tempat mencari kayu bakar, ia tidak sengaja menabrak kereta kencana milik raja yang sedang lewat sehingga kereta tersebut terbalik. Meski telah bersikuh dan meminta maaf, raja kemudian meminta pengawalnya untuk menangkap dan memenjarakan si pemuda malang tersebut. Setelah beberapa hari di penjara, pemuda tersebut akhirnya dijatuhkan hukuman mati. Pada malam hari, dimasukkanlah pemuda ke dalam ruangan gelap yang berisi binatang buas. Dengan perasaan sedih dan pasrah, ia merelakan dirinya menjadi santapan binatang buas. Akan tetapi, alangkah terkejutnya pemuda tersebut ketika binatang yang ada di dalam ruangan tersebut tidak menyentuhnya sama sekali. Setelah beranjak siang, baru ia mulai bisa melihat binatang apa yang ada dalam ruangan. Paragraf terakhir adalah bagian resolusi. Binatang buas tersebut adalah singa yang ia selamatkan beberapa hari yang lalu. Singa tersebut ternyata peliharaan kesayangan milik raja. Pemuda tersebut lantas bertanya, "Kenapa kau tidak mematuhi perintah raja untuk memangsaku, wahai singa?" Singa tersebut kemudian menjawab, "Mana mungkin aku menyakiti orang yang telah berjasa menolong dan menyelamatkanku." Itulah yang dapat Ibu sampaikan mengenai struktur teks narasi cerita imajinasi. Kegiatan selanjutnya, Untuk menguji kepemahaman kalian dalam memahami struktur teks narasi cerita imajinasi, maka Ibu akan menugaskan kalian menentukan struktur teks cerita imajinasi yang teksnya ada di kolom deskripsi video ini. Selamat mencoba, semoga berhasil dan sampai jumpa.